Bawaslu DKI Jakarta menyelenggarakan rapat koordinasi penyelesaian sengketa Pilkada DKI Jakarta di Hotel Mercure Harmony, Sabtu 25 Mei 2024. Ya, dalam acara ini memang kami sengaja mengundang para stakeholder dan juga satu bakal calon perseorangan yang hari ini juga berproses di KPU DKI. Kami mengundang supaya bisa memberikan sosialisasi tentang kewenangan Bawaslu untuk melakukan proses penyelesaian sengketa, supaya termasuk LBH yang juga hadir pada kesempatan ini juga bisa mendapatkan informasi dan bekal bahwasannya apa sih hukum acara penyelesaian sengketa proses selama di Pilkada ini yang akan berjalan sampai dengan tanggal 27 November dan seterusnya nanti. Ya, potensi konflik yang bisa terjadi ini kan tadi kita sampaikan bahwa potensi konflik yang kemudian apabila terjadi ujaran kebencian, apabila terjadi isu sara, apabila ada penghadangan terhadap pelaksanaan kampanye dalam pemilihan, itu bisa berpotensi terjadi konflik di masyarakat. Nah, ini yang saya kira selama ini juga selalu kami sampaikan di forum-forum agar ini kemudian dihindari dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Yang kami lakukan saya kira seperti kegiatan hari ini, inilah yang bagian dari bagaimana kemudian memitigasi hal-hal tersebut supaya tidak terjadi di pemilu 2024. Kami ingin merangkul semua komponen masyarakat Jakarta untuk sama-sama menjaga kondusivitas Jakarta dalam pelaksanaan pemilihan 2024. Partai politik, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh agama, organisasi kepemudaan, termasuk teman-teman pers, agar memberitakan hal-hal yang positif, tidak kemudian memberitakan hal-hal yang kira-kira bisa memperpotensi terjadinya perpecahan di masyarakat kita. Kami dari KPU DKI Jakarta memaparkan tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta yang khusus, karena undang-undangnya juga berlaku khusus hanya di DKI Jakarta, di mana pemilihan gubernur dan wakil gubernurnya bisa memungkinkan terjadi 2 putaran seandainya putaran pertama tidak ada pasangan calon gubernur wakil gubernur yang belum memperoleh suara sampai 50% lebih, seperti itu. Itu yang tadi kami sampaikan, diskusi dengan teman-teman di Bawaslu. Kami juga menjelaskan bagaimana nanti putaran kedua, bagaimana jadwalnya, tahapannya, apa saja yang dipersiapkan, sehingga para stakeholders, baik teman-teman di Bawaslu, masyarakat tahu tentang penyelenggaraan Pilkada di DKI Jakarta, baik pada putaran pertama nanti pada tanggal 27 November, dan nanti putaran kedua yang masih sedang kami susun pedoman teknisnya, seperti itu. Saya kira tidak hanya pemilih pemula, tapi seluruh masyarakat Jakarta akan kemudian diberikan pendidikan politik. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada salah satu pasal di Undang-Undang 10 2016 di pasal 187 huruf A ayat 1 dan ayat 2, di situ menyatakan bahwa setiap orang pemberi dan penerima di 2 pasal ayat itu dikenakan pidana pemilu apabila memberikan atau kemudian menerima atau kemudian menjanjikan terkait dengan uang barang yang kemudian mengarah kepada dana pemilu. Sehingga ini penting disampaikan kepada seluruh masyarakat Jakarta, juga terutama kepada pemilih pemula, agar supaya tidak terjadi hal-hal yang berbau politik uang yang bisa mengganggu pelaksanaan pemilihan kita di 2024 nanti. Besar harapan kami pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta ini bisa berlangsung secara baik. Tentu pelaksanaan yang baik itu diikuti oleh perencanaan yang baik pula tentunya. Kami sekarang sudah merencanakan dan sudah melaksanakan berbagai tahapan. Saat ini sudah masuk ke tahapan
verifikasi administrasi buat syarat dukungan terhadap calon perorangan yang sudah berlangsung sampai tanggal 29 Mei ini, karena ada salah satu pasangan calon yang sudah mendaftar sebagai calon perseorangan dan merupakan satu-satunya bakal calon perorangan yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur, wakil gubernur di DKI Jakarta yang tidak ada di provinsi lain, tidak ada yang mendaftar. Karena ini verifikasinya melalui aplikasi Silon, sehingga kemudian kami juga mendapatkan silon yang mungkin nanti Pak Reki akan menjelaskan apakah utuh atau tidak. Sehingga ini